Enaknya lah kerja kalian. Dokter apa? THT, telinga, hidung, tenggorokan. Batuk orang 5 juta. Dulu kita di kampung, jangan keluar maghrib, banyak hantu keliaran, dilarang lari-lari. Disitulah anak-anak muda keluar maghrib dengan sepeda motornya. Orang sholat di surau, madrasah, musola dengan imam yang khusyuk berdoa kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata ibu-ibu di dalam? Mampus. Amin. Pas. 12 pas. Nauzubillah. Tapi begitu tinggal di daerah, sholatnya berjamaah, tidak merokok, tidak pakai narkoba, pergaulannya bebas, dan di daerah dia tidak mungkin pacaran. Kenapa? Karena ada tembok Berlin di antara kita. Mana temboknya? Tuh selendang sutra. Silakanlah kalian pandang ke sana. Tak akan nampak laki-laki. Kalian pandanglah ke sana. Tadi saya tanya Ustaz Tengku Fadilah, di sini laki-laki perempuan? Iya Ustaz. Loh kok campur? Dah, ini hanya tausiah saja. Kelasnya lain, asramanya lain. Oh, beda sama saya dengan Tengku Fadil dulu di Darul Arafah. Tengku Fadil DPD kita itu senior saya di pesantren Darul Arafah. Waktu zaman kami sekolah, santrinya 1.800 orang, laki-laki semua. Kalau mau nengok perempuan, tukang masak lah di dapur. Sama hari Ahad, tamu datang, nenek-nenek jenguk cucunya. Nah itulah perempuan. Apa yang terjadi setelah tamat kuliah? Buktinya beliau menikah juga, saya menikah. Banyak orang khawatir, nanti kalau nggak pacaran apa ada orang yang mau? Takutnya nanti jomblo sampai mati. Buktinya setelah jadi DPD, punya rumah dinas, punya mobil dinas, punya DPD itu bersinnya jadi bayar. Semua orang mau. Saya yakin dan percaya semua orang mau. Ustaz Somad walaupun saya kurus, tidak PNS, tidak punya dinas, tak punya kekuasaan, tak punya jabatan, cobalah kalian lihat komen-komen di YouTube ceramah Ustaz Somad, di Instagram yang followernya hampir 6 juta itu. Apa komen-komen mereka? Saya memang tidak bisa posting karena saya tak tahu passwordnya. Tapi komen-komen itu saya baca. Ada juga satu-satu di situ. Ustadz, jadikan aku yang kedua, katanya. Saya cuma mau ngasih tahu kalian, jangan takut, jangan cemas. Yang penting kalian belajar aja dulu, fokus. Andailah tadi kita dekat, ini karena jarak jauh. Andai dekat, saya mau tanya satu-satu. Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau khawatirkan? Kau khawatir apa? Saya khawatir nggak lulus, Pak Ustadz. Kau khawatir apa? Aku khawatir nanti nggak bisa kuliah, Pak Ustadz. Kau khawatir apa? Aku khawatir tak bisa membahagiakan orang tua. Begitu. Kau khawatir apa? Khawatir nggak punya pacar, Pak Ustadz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kau sudah berhasil nanti, satu truk anak gadis mengejar kau dari belakang. Betul apa tak betul? Yang penting sekarang fokus belajar. Nanti jadi arsitek taman ITB, nanti jadi pengacara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, nanti menjadi dokter spesialis yang luar biasa. Maka begitu kau pulang, Masya Allah, tabarakallah, semua keberkahan-keberkahan datang. Di mana ada gula, di situ ada semut. Itu prinsip hidup. Insya Allah ini nampaknya gula-gula, yang agak hitam gula aren. Justru sekarang gula aren itu yang dicari-cari orang. Kalau kita ke hotel, apa pesan orang?
brown sugar. Brown coklat, sugar gula. Gula coklat ini gula apa? Gula aren. Itu yang dicari orang sekarang. Makanya dalam lagu Arab apa kata dia? Habibi asmaril luna. Habibi my darling. Asmaril luna, warnanya hitam manis. Yang putih-putih tak laku. Itu untuk membahagiakan kalian yang kulitnya agak-agak macam saya. Jadi kalian belajar aja, fokus saja belajar. Nanti kalau kalian keluar ditanya sama kawan-kawan, kau sudah punya pacar? Doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobna dorobta dorob tuma dorob tum dorob ti dorob tuma dorob tuna dorob tu dorobna. Apa itu? Itu mantra untuk orang yang mau pacaran. Berhasil. Kalau kalian pulang dengan 3 ijazah luar negeri, S1 Kairo, S2 Jerman, S3 Australia, calon mertua mana yang tak meneteskan air mata menginginkan kalian jadi menantunya? Betul apa tak betul? Yang bilang betul yang lajang aja. Ini anak udah 3, betul gitu. Maksudnya doa untuk anak-anak kita. Anak-anakku, kalian anak perempuanku, saya ingin betul punya anak perempuan karena saya adik-beradik dua-dua laki-laki. Saya anak pertama Abdus Somad, adik saya Jamaluddin, laki-laki juga. Ingin betul punya anak perempuan. Senangnya hati saya waktu dokter USG mengatakan selamat anak Ustadz perempuan. Wow. Saya siapkanlah nama pakai bahasa Maroko. Bahasa Maroko orang baik itu bahasa Arabnya Mizyana. Nanti panggilannya Ana. Mizyana. Begitu lahir laki-laki. Tinggal saya robah aja jadi muannas. Muannas dari muzakkar, muzakkar muannas. Mizyana muannas. Saya robah jadi muzakkar, Mizyan. Hilangkan aja tamar butohnya. Kenapa Bu Dokter bilang kemarin perempuan? Anak Ustadz pandai menyembunyikan sesuatu. Tapi saya menganggap ini adalah anak-anak perempuanku semua. Yang keluar dari mulutku ini adalah nasihat untuk anak perempuanku. Kalian tetap di ma'had Bidayah Ruhul Islam anak bangsa, karena aurat kalian terjaga. Di luar tak ada yang bisa menjaga anakku. Nanti jam 12 kalian cabut, pacarnya sudah menunggu di depan pintu gerbang, jilbabnya melayang masuk ke dalam tas, air minum disuntikkan obat perangsang. Begitu kalian minum langsung rambut kalian jigrak ke atas macam disambar petir, diboncengnya kalian ke sana kemari masuk angin gembung. Saya sebetulnya malu untuk mencakapkan ini di depan bunda, segan saya mengatakan ini di depan mudir ma'had, tak layak saya mencakapkan ini, tapi ini fakta dan data. Mestinya di majelis akad nikah, majelis paling sakral, majelis paling terhormat, sekali seumur hidup seorang ayah akan meneteskan air matanya. Ya fulan bin fulan, ya bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Mestinya dipeluknya calon menantunya itu yang sudah resmi menjadi menantu. Kenapa? Karena bersih hubungan mereka. Tapi sekarang apa mau dikata? Pernikahan hanya karena MBA, married by accident. Di saat majelis yang paling mulia, disitulah dia mengamuk. Aku nikahkan kau dengan, jangan kau datang sekali lagi, hantu setan. Malu. Kalau tidak dinikahkan segera akan menjadi aib. Mau dibawa keluar kota anak tak. Berawal dari pacaran, berakhir dengan tragedi, dan berapa banyak yang aborsi, maaf beribu maaf, menggugurkan kandungan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, anak-anak yang dikubur dalam tanah akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa dia dibunuh.
Tapi kalau kalian didayah, insya Allah selamat kalian anakku. Jadi kalau kalian dimasukkan ke dayah 3 tahun lamanya, itu karena orang tua sayang atau benci? Sayang. Ustaz tanya sekali lagi, itu karena orang tua sayang atau benci anakku? Sayang. Jadi jangan sampai nanti kalian jam 6 sore duduk di bawah pohon kelapa menong, jangan-jangan aku nih anak adopsi. Banyak orang berpikir seperti itu. Disangkanya kalau orang tua sayang, dibuatkan kamar, TV-nya besar, dibelikan mobil, dibebaskan pacaran dengan laki-laki tak bertanggung jawab, playboy cap gayung, asal nampaknya bak dicedoknya, playboy cap tupai, lompat pokok kelapa, lompat pokok sawit, tertusuk duri, mati. Tapi begitu kalian berada di ruhul Islam, sholat berjamaah, pakai mukena, terjaga aurat, nanti kalian pun menasehati anak-anak kalian pede. Saya kalau menasehati anak-anak saya pede saya. Maka saya kalau di ma'had, di sekolah, di kampus saya katakan, kalian jangan pacaran. Saya 4 tahun di Mesir tidak pacaran, saya bilang. Begitu, kenapa? Karena kita pede menyampaikan itu, karena kita tak melakukan, walaupun tak pacaran, karena saingan berat. Mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan cuman 300. Persaingan ketat. Jadi saya termasuk yang kalah waktu itu, tereliminasi. Tapi alhamdulillah itu menyelamatkan. Akhirnya kita kuliah, setelah itu kita pulang, setelah itu menikah, habis itu punya anak, bekerja, mengabdi untuk umat. Jadi perjalanan kalian masih panjang. Kalau saya sudah mentok, udah ibarat naik ke atas, sudah sampai ke pucuk habis sudah. Satu-satunya titel yang belum dapat tinggal satu lagi, almarhum. Pergi ke Mesir dikasih Al-Azhar LC, tulisannya licence. Sampai ke Maroko dikasih Darul Hadis DESA, Diplom Etudes Superior Approfondi. Tapi kalau ditulis jadi kampung, desa. Sampai ke Sudan dikasih PhD, Doctor of Philosophy. Sampai ke Brunei Darussalam, Universitas Islam Sultan Syarif Ali mengasih visiting professor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Lembaga Adat Melayu mengasih Datuk Seri Ulama Setia Negara. Sampai ke Buminang Ro Aceh Darussalam dinobatkan menjadi anggota ITTI, Ikatan Tengku-Tengku Internasional. Tengku Abdul Somad. Jadi kalau ditulis itu titel itu dalam kartu nama sebesar baleho. Kalau ditulislah nama saya itu di dada, diletakkan, paksa berjalan kemana-mana ke sini, karena sampai ke ketiak. Sudah habis sudah anakku. Tapi kalian, insya Allah ada di antara kalian yang akan jadi dokter spesialis. Spesialis tulang. Martelnya kecil aja. Tukang, mohon maaf Pak Tukang, jangan pula gara-gara ini nanti saya disomasi Ikatan Tukang se-Indonesia. Gagangnya rotan, ujungnya besi 5 kilo, berkeringat dari pagi sampai sore, gajinya cuman sehari 150.000. Itu pun sudah standar tukang tertinggi. Tapi kalian dokter spesialis, gagangnya lidi, martelnya kecil. Pukul lutut orang, lutut kanan 5 juta, lutut kiri 5 juta. Pas mau dibayar 10, ongkos pasang 5, 15. Enaknya lah kerja kalian. Dokter apa? THT, telinga, hidung, tenggorokan. Batuk orang, 5 juta. Banyak pasien yang tak 10. Mudah-mudahan anakku jadi anggota Ikatan Dokter Indonesia. Amin. Saya selalu ceramah di IDI, Ikatan Dokter. Ketika saya ceramah tausiah ke hutan pedalaman suku Talang Mama,
Itu anak-anak, sahabat-sahabat, kawan dari ikatan dokter lah yang masuk ke dalam, dibuat baliho besar-besar, hadirilah pengajian Ustadz Somad ke pedalaman beserta check up kesehatan gratis, pemeriksaan ibu-ibu hamil dan khitan massal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Kok suami belum sunat? Mu'alaf, mau masuk Islam. Pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Tak ada yang mau. Takut dia salah potong, habis. Maka anak-anakku, kalian bisa banyak berbuat kalau kalian punya profesi. Kalau ada ulama yang dikriminalisasi, tidak sanggup membayar pengacara, siapa yang akan membela Abdul Somad? Abdul Somad tak takut. Kenapa? Karena ada lawyer, pengacara, advokat. Bukan yang hijau-hijau coklat di gelas itu. SH, MH, PhD. Dari mana doktornya? Dari Leiden, Belanda. Karena kita walaupun sudah tak dijajah Belanda, tapi masih pakai hukum konvensional Belanda. Ada anak fakultas hukum, Ustadz Somad, saya tidak mau lanjut S2 hukum konvensional, saya mau pindah ke syariah Islamiyah. Saya bilang, kalau kau syariahnya belum tentu dapat, karena kalau kau tak bisa baca kitab. Sementara kalau ini kau lanjutkan, kau akan mengerti. Bagus kau lanjutkan S2 konvensional, S3 konvensional, kau jadi dosen, orang segan, bisa kau buat lembaga bantuan hukum gratis. Oh, betul juga ya Pak Ustadz. Iyalah, masa aku bilang salah? Jadi apapun profesi kalian, anakku sekalian, insya Allah kalian akan menjadi ruhul Islam. Bangsa ini ada ruhnya, yang sekarang sedang kehilangan ruh. Orang kalau sudah kehilangan ruh jadi gentayangan, kakinya tidak nginjak ke tanah, cita-citanya aja setinggi langit. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi kakimu tetap menginjak tanah. Insya Allah kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, pasti akan mendapat juga bagian dari amal jariah kalian. Yang mendirikan dayah ini profesor almarhum, yang mengajar kalian pagi, petang, siang dan pagi, Mudir Ma'had Tengku Muhammad Fadilah. Ustadz Abdul Somad hanya datang sekali saja tausiah, tapi Allah maha kasih, maha sayang. Walaupun sekali kau tausiah Abdul Somad, kau tetap juga dapat limpahan pahalanya nanti insya Allah. Kira-kira mau tak membacakan Fatihah untuk Ustadz Somad? Dari bunyinya macam enggak? Orang itu ada yang bunyi jawabannya jahar, ada yang bunyi jawabannya sir. Tak lama kita hidup ini anak-anakku, sampai masanya kita akan mati menghadap Allah, tapi manusia bisa membuat sejarah. Ada yang membuat sejarah menjadi dosen, ada yang membuat sejarah menjadi tengku, ada yang membuat sejarah menjadi dokter, ada yang menjadi polisi dan tentara, ada yang menjadi gubernur. Tapi itu semua hanyalah seperti kita di tengah gurun pasir menengok air di ujung, tapi sebetulnya itu hanya fata morgana. Yang kita bawa kekal mati menghadap Allah, itulah dia amal jariah. Mudah-mudahan semua yang mewakafkan tanah ini, yang mendirikan dayah ini, mengalir pahalanya, mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudara-saudaraku alumni Timur Tengah, ikatan alumni Timur Tengah, ke depan mereka semakin banyak lagi bertebaran dayah-dayah, tidak hanya di Nangro, Aceh, Darussalam, di seluruh penjuru Nusantara. Kalau mau memperbaiki bangsa ini, memperbaikinya lewat pendidikan. Gubernur tapi punya daya, bupati tapi punya daya, tentara tapi punya daya, polisi tapi punya daya, dokter spesialis tapi punya daya. Wahai seluruh pejabat, gubernur, bupati, wali kota, kalau kalian mau amal jariah mengalir setelah meninggal selamanya, datang kalian jalan-jalan ke dayah Ruhul Islam anak bangsa, pelajari biografi almarhum Profesor Dr. Haji Syamsuddin Mahmud
supaya mengambil iktibar pelajaran, karena jabatan tidak lama, hanya 2 periode, tapi hisabnya di padang mahsyar lama sekali. Betul apa salah? Hari ini yang ingin saya sentuh itu adalah orang tua supaya mau memasukkan anak ke daya. Yang mau saya sentuh adalah santri-santri supaya dia punya azam tekad yang kuat. Orang-orang yang dititipkan Allah jabatan dan kekuasaan supaya jangan mabuk dia dengan kekuasaannya, itu tak peduli pada agama. Kalau bisa buat daya, kalau tak bisa buat daya, gunakan kekuasaan, tanda tangan, APBD, APBN sekian persen untuk menolong daya. Gratiskan fakir miskin, yatim dan duafa. Karena kalau kau mati semuanya akan putus. Ketika masih ada jabatan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala, yang tak punya kepala, semua hormat kepadamu. Tapi begitu kau tak ada jabatan, kau mulai kena penyakit PPS, bukan pasca sarjana, post power syndrome. Tapi kalau kau buat daya, tidak ada pensiunnya, sampai mati kau dimuliakan Allah. Sudah almarhum pun kita masih tetap mengirimkan Al-Fatihah. Nampaknya Abdul Somad tausiah, tapi sesungguhnya Abdul Somad mengambil pelajaran dari Profesor Dr. Haji Syamsuddin Mahmud. Mudah-mudahan beliau dimuliakan di bumi, dimuliakan bersama dengan kita nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Daya ini mesti kita jaga sampai hari kiamat. Mesti terus ada regenerasi, mesti terus ada inovasi berkesinambungan. Abdul Somad tidak menceramahi, hanya sekedar mengingatkan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Biasanya saya kalau tausiah itu pakai poin 1, poin 2, poin 3. Di ujung tausiah saya simpulkan, tapi di Ruhul Islam Anak Bangsa tak saya simpulkan, karena anak-anak Ruhul Islam Anak Bangsa sudah pandai menyimpulkan sendiri. Betul? Untuk kebaikan daya, untuk kebaikan orang yang pernah membantu daya, untuk kebaikan para guru-guru kita. Di akhir majlis mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila Profesor Dr. Haji Syamsuddin Mahmud. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ijma'na ma'ahu ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih, takharraja minhul ulama waz zu'ama al mujahiduna fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.